saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara, yang perenungan kita tetap masuk dalam kesetiaan, akan mendengarkan firman Tuhan, mencari wajahnya, merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Disciple Learn tanggal 20 bulan 1 2025. Terus kita mencari wajahnya saudara, dan kita percaya bahwa Tuhan berkata-kata di tengah kita. Tuhan ajar kita untuk kita dipertajam mendengarkan kita, untuk mendengarkan firman-Nya, untuk menuntun kita sepanjang hari ini saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan berkata-kata di tengah kita. Kita percaya. Sebelumnya kita berdoa, minta tuntunan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan berikan Tuhan hari yang baru, bahwa setiap kami untuk kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah sebelum kami boleh melakukan tugas kami sepanjang hari ini, Tuhan menjagai kami, Tuhan berkata-kata di tengah kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan taruh perkataan-Mu Tuhan untuk menjadi landasan kami, untuk kami boleh bekerja hari ini dengan kekuatan-Mu saja. Terima kasih dalam nama Yesus Mulia. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan ada satu kata yang merema dalam satu teduh saya pagi ini saudara. Dikatakan bahwa jangan goyah terhadap janji Tuhan, tetap imani dan percaya. Jangan goyah terhadap janji Tuhan, tetap imani dan percaya. Firman Tuhan dikatakan di Roma 4, 13, 17 sampai 24. Saya catat poinnya saja saudara, bahwa dikatakan perikomnya Tuhan Abraham dibenarkan karena iman. Dikatakan sebab ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Dan saya percaya ini saudara yang Tuhan kerjakan untuk kita melandasi setiap kehidupan kita karena iman percaya. 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Janji Tuhan di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan saya percaya Abraham juga tidak sembarangan untuk mengimani sesuatu, tapi karena Tuhan sudah berkata buat dia, karena firman Tuhan itu yang menjadi landasan iman percaya Abraham untuk setiap janjinya Tuhan. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah dikatakan, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, walaupun kondisi mungkin tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita akan terima. Dikatakan dia mengetahui bahwa kondisinya mungkin tidak akan mampu untuk meraih sesuatu janji iman itu saudara. Tapi karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, yang menjadi pelaksana. Dikatakan berkuasa itu adalah Tuhan, yang menjadi penggenapan setiap janji Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerjakannya. Ayat 23, kata-kata ini dikatakan ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan menjadi kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak dituliskan untuk Abraham saja. Dan saya percaya firman ini bukan hanya untuk Abraham saja. Dikatakan ayat 24, tetapi ditulis untuk kita, juga untuk kita. Artinya untuk hari ini, untuk saat ini saudara, firman ini masih berlaku atas setiap kita. Kita percaya ini karena sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Dan poinnya saudara, Roma 4 ayat 20 ini dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dengan imannya dan ia memuliakan Allah. Terjemahan yang baru dikatakan, namun dia tidak ragu-ragu karena ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan, melainkan diperkuat dalam imannya, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 20 juga yang melandasi bahwa firman Tuhan hari ini saudara, sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah dikatakan. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 1 Raja-Raja 8 ayat 56, terpujilah Tuhan yang telah memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik
yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa hambanya, tidak satu pun yang tidak dipenuhi. Kita percaya waktu Tuhan berjanji tentang sesuatu firman-Nya atas setiap kita, imani saudara. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Dan saya percaya ini, jangan goyah terhadap janji Tuhan, tetap imani dan percaya saudara. Dan berikut ada beberapa makna yang saya catat, literatur yang saya cari saudara, dikatakan bahwa janji Tuhan dan tidak goyah, dikatakan maknanya secara utama. Yang pertama kesetiaan dan kepercayaan Abraham pada janji Tuhan ini harus kita pegang dan menjadi teladan buat setiap kita. Yang kedua, tidak ada keraguan dalam iman. Saya percaya mungkin boleh kita mungkin goyah seketika waktu, tapi Tuhan mau tidak ada keraguan dalam iman kita. Yang ketiga, kekuatan iman meningkatkan kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan berkata bahwa adakah iman di bumi waktu Dia datang. Saya percaya ini bicara tentang endurance, ketahanan kita, bahwa kekuatan iman meningkatkan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang keempat, contoh teladan iman yang kuat Abraham tadi saudara. Dan yang kelima, pentingnya percaya pada janji Tuhan, imani dan percayai. Dan juga saya catat ada beberapa makna spiritual tentang ini saudara, bahwa jangan goyah terhadap janji Tuhan ini saudara. Dikatakan yang pertama, kesetiaan Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah dikatakan atas setiap kita. Malikiah 3:6 dan Ibrani 13 ayat 8. Ayat 2 poin 2 dibilang keandalan Tuhan selalu menepati janjinya. Bahkan dikatakan Tuhan yang menjadi pelaksana atas setiap janjinya atas setiap kita. Yang ketiga, pengharapan, janji Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan dikatakan. Roma 15 ayat 13, 2 Korintus 1 ayat 20. Dan yang keempat adalah kesabaran menunggu janji Tuhan dengan sabar. Saya percaya mungkin seketika mungkin kita dibuat untuk menunggu saudara, tapi percaya ini bahwa waktu kita sabar terhadap janji Tuhan, maka kita akan menerimanya. Dan saya percaya ini ada pelajaran yang kita bisa ambil dari poin ini saudara, bahwa dikatakan tidak goyah, jangan goyah terhadap janji Tuhan, tetap imani dan percaya. Nah, ada beberapa pelajaran hidup yang kita bisa ambil saudara. Yang pertama, bahwa kita harus percaya pada janji Tuhan. Kita harus percaya, kita hidup kekristenan kita karena kita percaya bahwa janji Tuhan yang akan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan ragu dalam iman percaya kita. Tetap kita kuatkan iman kita, percaya kita bahwa Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Iya dan amin. Yang ketiga, iman yang kuat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sadari waktu kita beriman, kita menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Adakah iman di bumi dikatakan waktu Dia datang. Biar kita menjadi orang yang percaya ini saudara. Yang keempat, kesabaran dan kepercayaan mendatangkan hasil. Artinya kita harus menunggu ini waktunya Tuhan. Dikatakan nantikanlah Tuhan untuk bertindak dalam kehidupan kita. Yang kelima, contoh teladan iman Abraham dapat kita tiru, dapat kita pegang ini saudara, menjadi pelajaran buat setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, untuk Tuhan mengajar kami, untuk kami tidak goyah Tuhan terhadap janji Tuhan. Jangan goyah terhadap janji Tuhan, tetap imani dan percaya. Dan beberapa aplikasi untuk pelajaran hidup kami. Untuk yang pertama, buat kami percaya pada janji-Mu sepenuhnya Tuhan. Yang kedua, kami gak ragu dalam iman percaya kami akan Engkau yang mengerjakannya dalam kehidupan kami. Yang ketiga, iman yang kuat membawa kemuliaan bagi Tuhan dikatakan. Dan yang keempat, kesabaran dan kepercayaan akan pasti mendatangkan hasil. Proses itu tidak pernah mengkhianati hasil yang kami akan terima. Dan yang kelima, bahwa kami harus memiliki mencontohkan contoh teladan iman Abraham yang dapat kami tiru dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berbuah dalam kehidupan kami. Sambil lalu Tuhan, kami boleh belajar dan kami aplikasikan bahwa setiap benih firman-Mu yang ditabur dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan untuk buat berhasil. Kiranya kami boleh bekerja di atas langit yang terbuka, dan Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Diberkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you.